Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan kalian sahabat-sahabat saya para Taurus, luar biasa ya supportnya. Makasih banyak loh. Gimana hari ini udah masuk kerja lagi atau belum? Atau kayak saya nggak kerja-kerja gitu. Maksudnya belum ada kerjaan gitu sampai saat ini. Oke, it's fine lah apapun keadaan kalian, yang penting tetap berbahagia ya. Oke, hari ini my dear Taurus, saya akan bukain tarot, tapi emang agak berbeda dengan biasanya. Yang ini adalah message from angel. Jadi kalau kalian percaya bahwa setiap orang itu sebenarnya ada malaikat pelindungnya gitu, yang nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada kalian apapun caranya yang beliau berikan gitu ya, termasuk memberikan malaikat pelindung untuk kita para umatnya di bumi yang sangat dicintainya. Itu kalau itu saya percaya ya, kalau Tuhan itu sangat mencintai umatnya. Nah, kadang-kadang angel atau para malaikat pelindung itu ingin berkomunikasi atau memberikan pesan kepada kita yang dijaganya gitu kan. Tapi mungkin karena kurang peka dan lain sebagainya, kita nggak tahu sebenarnya apa yang ingin disampaikan gitu. Tapi beberapa tanda-tanda bisa terlihat apabila ada malaikat penjaga yang ingin berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada kalian. Misalnya tiba-tiba kalian merasa gatal di ujung kepala atau di tengkuk. Kemudian seperti ada orbs atau kilatan cahaya, mau siang, sore, malam, tengah malam, jam berapapun tiba-tiba kalian melihat seperti itu. Atau mimpi bertemu dengan sosok angel itu sendiri, apapun sosoknya ya, pastinya tidak menyeramkan, tentu saja bukan mimpi buruk. Atau bertemu dengan orang yang dikasihi tapi sudah meninggal, walaupun orang itu tidak menyampaikan apapun, ya kemungkinan memang ada angel yang ingin menyampaikan pesan pada kalian. Namun memang tidak semua orang dapat mengerti apa pesannya begitu ya. Untuk saat ini saya akan membukakan beberapa kartu angel saya. Saya punya beberapa kartu angel dan mungkin saya ingin beli lagi nanti ya, kalau ada ya, kalau keuangan membaik ya, beli lagi kartu angelnya. Untuk saat ini saya hanya punya 3 kartu angel dan 1 kartu fairy. Tapi ya berhubung peri gimana ya, kita nggak pernah tahu peri seperti apa, tapi itu hanya dongeng ya. Kita kalau saya consider sebagai angel aja lah ya, angel message juga. Tapi untuk sekarang saya buka ini archangel message untuk kalian ya, sebagai pertamanya guidelinesnya gitu, apa aja pesannya. Kemudian setelah itu baru tarot ya. Kalau yang ini kan oracle card ya. Kalau oracle card itu ada pesan-pesan yang tertulis, jadi nanti dibacakan. Oke, ada 3-tiganya ya, saya taruh di sini dulu. Kemudian untuk angel message-nya saya nggak tahu ada berapa pesan yang akan disampaikan untuk kalian para Taurus dan tentang apa. Oke, this is for my dear friend Taurus, please tell something. Oke, 1 aja nggak apa-apa, 1 aja. Angel's prayer-nya coba kita buka. Oops. Oh ya, oke, katanya nanti untuk fairy-nya juga dibuka aja katanya, langsung di depan. Biasanya tuh suka saya buka belakangan ya. Sabar ya, sabar, mohon maaf. Which one I have to choose? Choose, oke. Choose. Ya, terbalik. Oke, dan 1 fairy. Oh, this one. Oke, fine. Baik, apa pesan dari angel untuk kalian? Prosperity atau kemakmuran ya, kita lihat. Archangel Ariel, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dream into reality. Oke, untuk para Taurus sahabat saya
yang sedang kesulitan di bidang keuangan, karir dan bisnisnya. Ini ada pesan dari Angel, katanya kebutuhan materi kalian akan disediakan pada saat kalian memfollow atau mengikuti mimpi-mimpi kalian, intuisi kalian, dan memanifestasikan apa yang menjadi mimpi kalian menjadi kenyataan. Okay, so my dear Taurus, ya, kalau kalian punya mimpi yang spesifik yang berkenaan dengan karir, bisnis, dan keuangan kalian, jangan cuma diimpiin doang gitu katanya, tapi langsung dimanifestasikan sehingga itu akan menjadi kenyataan gitu. Dengan demikian keuangan, karir, dan bisnis kalian membaik. Oke, pesannya gitu ya. Alright. Pesan berikutnya adalah dari Azrael. Hello from heaven. Ini untuk Taurus yang mempunyai seseorang yang sudah meninggal dunia ya. Dan ini pesannya katanya pesan dari surga gitu kan. Oke, kata Archangel Azrael, your loved one is in heaven are doing fine. Orang yang kalian kasihi itu walaupun sudah meninggalkan dunia ini, itu baik-baik aja katanya. Let go of worry, jangan terlalu khawatir ya. And feel their loving blessed. Dan mereka masih tetap mencintai kalian, masih tetap memberikan sayangnya walaupun sudah berbeda dunia gitu ya. So apakah bisa disampaikan? Kadang-kadang memang bisa ya. Ada orang yang tidak percaya hal tersebut, saya mengerti, saya tetap menghormati kepercayaan tersebut, akan tetapi saya tahu kadang-kadang ada pesan yang ingin disampaikan oleh angel atau guardian angel, malaikat pengunjung lagi, malaikat pelindung, melalui orang-orang yang sudah meninggal dan sangat kalian kasihi, dan dia juga mengasihi kalian gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya punya bapak yang sudah almarhum, dan terakhir itu sebelum saya meninggalkan Medan, beliau datang ke mimpi saya bersama mama saya, bersama ibu saya, dan anak saya. Jadi bertiga datang datang mengunjungi kantor saya di Medan gitu. And then saya tahu ada pesan yang memang ingin disampaikan oleh angel kepada saya melalui orang-orang yang saya kasih. Itu pengalaman pribadi. Kalau kalian silakan kalian hubungkan saja dengan perjalanan hidup kalian, apa yang menjadi pergumulan kalian, dan juga tidak hanya lewat mimpi, kadang-kadang lewat hal lain seperti misalnya yang saya tadi bilang ya, ada angel yang nyolek kalian gitu ya sambil punya pesan lo gitu ya. Mungkin dari bacaan ini juga bisa diambil, walaupun ini secara general reading jadi nggak resonate untuk semuanya, paling tidak ada pesan-pesan yang mungkin bisa kalian ambil gitu ya. Intinya orang-orang yang kalian kasihi walaupun sudah tidak ada di dunia ini, ya sudah, kita kirim doa aja ya, yang di sana masih tetap baik-baik saja gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ada Michael. Hai Michael, this is my archangel Michael. Katanya crystal clear intention ya. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Oke. Untuk para Taurus yang mempunyai masalah, tadi disebutkan tentang materi ya. Kalau yang ini bisa juga tentang masalah apapun, misalnya keluarga, kemudian lingkungan, atau juga percintaan gitu ya. Si Archangel Michael berpesan, kalian harus punya sesuatunya tuh secara nyata, clear, jangan sembunyiin sesuatu tuh kayak dibilangkan di sini, be clear about what you desire.
yang kalian inginkan itu jujur aja gitu loh, jujur aja dengan apa yang kalian inginkan gitu loh. Kayak misalnya kalian ingin sesuatu tapi kalian mau malu-malu kucing atau pura-pura nggak mau padahal pengen. Nah, something like that yang harusnya kalian be clear aja, jujur aja. Kemudian apapun yang kalian inginkan manifestasikan aja gitu. Karena dengan begitu semesta akan membantu kalian kok, semesta akan memberikan jalannya ke kalian gitu ya. Jangan muter-muter, udahlah minta-minta aja yang spesifik aja, apapun itu, even material things ya, even tentang materi itu boleh kok diminta, siapa yang ngelarang ya kan. Tuhan itu kaya, jadi kalau kalian ingin meminta silakan diminta aja. Permasalahannya dijawab iya atau tidak atau nanti, itu urusannya beliau gitu loh. Kalau dijawab iya berarti memang itu untuk kalian, so dia akan memberikannya pada kalian apapun jalannya. Kalau dijawab tidak, itu karena beliau punya sesuatu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sempurna, and then nanti dia kasih kepada kalian. Jadi kalian minta satu, mungkin dikasihnya satu tapi gede gitu ya. Kemudian kalau dijawabnya nanti, berarti belum saatnya. Saat ini untuk kalian. Jadi ada waktu yang harus ditunggu, dan saya selalu bilang waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya manusia. Oke? Terus katanya fokus aja tanpa ada keraguan gitu. Jadi harus punya iman dan keyakinan untuk itu. Oke, bagus banget nih. Bagus banget. Oke. Lanjut dengan angel message, ada dari Aurora. Gambarnya dia terbang ya. Terbang. You are flying high right now. Kalian bisa terbang tinggi sekarang. Which may threaten others. Mungkin itu membuat yang lain merasa terancam gitu ya. But don't listen because other will soon become inspired by your example. Jadi gini, kalau kalian ingin melakukan sesuatu tapi ditentang oleh sekitar kalian, mungkin itu bukan karena sekitar kalian itu care sama kalian, tapi kadang-kadang karena mereka merasa terancam gitu. Ini contoh, saya kasih contoh dengan pengalaman pribadi aja ya Taurus, karena kalian kan sahabat saya sesama elemen tanah ya. Seperti gini, ada seseorang yang kayaknya care gitu sama saya gitu, temen lah ya, temen sesama perempuan lah, temen. Terus suatu hari dia memaksakan kehendaknya, Mbak begini aja, ini bagus gitu. Saya sampai mikir gini, ini dia maksudnya apa sih, kok dia memaksakan kehendak gitu ya. Tapi karena saya memang punya feeling yang sangat kuat, dan saya tahu lah ya, saya bisa membaca apa di balik itu. Akhirnya saya tahu bahwa dia ngomong begitu untuk keuntungan pribadi gitu, bukan untuk kebaikan saya. Jadi ada udang di balik bakwan gitu lah ya, udang di balik batu. Akhirnya dia bilang jangan, saya lakukan, dan ternyata pilihan itu benar. Nah seperti itu ya. Kalau kalian merasa pilihan kalian sudah benar, walaupun ada yang nahan kalian bilang jangan, belum tentu loh dia care sama kalian. Bisa jadi dia punya agenda tersembunyi, jadinya dia ngelarang kalian gitu. Kalau kalian yakin dengan itu, do it, just do it gitu ya. Tapi benar-benar memang kalian yakin dengan itu dan udah clear ya, udah nggak abu-abu lagi, jadi benar-benar yakin bahwa itu akan terjadi, silahkan lakukan gitu ya. Oke. Lanjut dengan ini dulu, si Very ya, katanya ask for help, minta bantuan. Oke. Angels are celestial being who protect everyone. Malaikat adalah celestial thing, sesuatu yang tidak nampak tapi juga ada dan tiada gitu lah ya. Ada dan tiada untuk orang yang nggak percaya, ada kalau orang percaya ya kan, yang memprotek setiap orang. And the very says now is the time for you to ask for angelic assistance. Jadi ini saatnya, bahkan ini kartunya sebenarnya kartu peri ya, fairy, tapi si perinya juga bilang kalau kalian butuh angelic help atau bantuan dari angel, guardian angel, silahkan dilakukan. Itu mungkin sebabnya saya membuat readingan ini untuk masing-masing zodiak ya, karena memang saya merasa banyak dari kalian itu memerlukan angelic help atau bantuan dari semesta, bantuan dari
guardian angel gitu ya, yang bantuan yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh manusia, karena manusia yang sebenarnya nggak terbatas tapi selalu merasa punya keterbatasan gitu, jadi nggak bisa ngebantu segitunya. Dan manusia masing-masing punya keinginan tersembunyi di dalam dirinya, jadi nggak pure, ya kan, nggak pure dia bisa menolong orang lain karena ada the hidden agenda di dalam dirinya gitu. Makanya beberapa dari kalian yang sudah personal reading sama saya bilang kalau, Mbak, saya tuh nggak bisa cerita sama orang lain karena nanti orang lain malah ngegibahin atau punya maksud tersembunyi di balik semua kata-katanya dia kepada saya gitu. Kalau dia reading sama misalnya saya gitu atau pembaca tarot yang lain kan kita nggak kenal, jadi nggak punya intensitas tersembunyi di balik apa yang kita kasih kepada kalian gitu ya. Oke, so minta bantuan kalau memang harus dibantu. Nah, caranya gimana? Berdoa lah ya. Kan angel, fairy atau apapun yang celestial itu miliknya Tuhan. Jadi ya berdoanya ke Tuhan. Nanti biar Tuhan yang kasih suruh siapapun akan bantu kalian dalam bentuk yang nyata. Ada orang yang membantu kalian dibisikin Tuhan, karena ada juga sih manusia-manusia yang memang disuruh Tuhan untuk bantu gitu, tergerak untuk membantu, atau juga secara mungkin di luar cara yang bisa dijelaskan oleh nalar gitu ya. Oke. Yang terakhir ini adalah Angel's Prayer, new beginning, sesuatu yang baru. Oke. Thank you Angel for opening up the doors to change. I'm ready. Oke, so ada sesuatu yang baru yang terbuka untuk kalian para Taurus. Apa itu? Oke, kita lihat nanti selanjutnya. Intinya ini sesuatu yang baik karena memang yang dari Angel, yang dari semesta, yang dari Tuhan itu selalu yang baik ya. Oke, kita buka. Ada pesan berikutnya, nggak lewat tarot. Oke, thank you. Oh, I need one more. Which one? This one? Oke, saya ada 5 kartu. Saya bacakan satu persatu. Ada Eight of Swords. Apapun penundaan, apapun yang belum terjadi di kehidupan kalian para Taurus, itu adalah blokir dari diri kalian sendiri, pikiran kalian sendiri. Karena sebenarnya itu bisa saja jalannya terbuka, itu bisa saja sudah disiapkan oleh semesta untuk kalian, tapi apa? Kalian sendiri yang ngeblokir pikiran kalian dengan cara, masa iya? Nggak mungkin deh kan, kata-kata kayak gitu nggak mungkin, masa iya, dan kata-kata yang negatif, sesuatu yang negatif di dalam hidup kalian, itulah yang ngeblokir apa yang seharusnya udah datang kepada kalian menjadi tidak datang, terblokir gara-gara itu. Dan itu adalah ulah kalian sendiri ya. Di sini nggak ada ulah dari orang lain. Di kartu yang ini adalah ulah kalian sendiri. Stop untuk blokir isi kepala kalian sendiri dengan bilang itu tidak mungkin, ini begini, itu begitu, tapi saya tidak suka orang yang suka bilang tapi belum dilakuin udah bilang tapi. Nah itu ya, yang kayak gitu-gitu stop ya. Jadi nggak usah diblokir diri sendiri ya, please. Oke. Dilanjut dengan Ten of Wands. Ini yang bawa-bawa beban dari masa lalu, dari kemarin-kemarin sampai sekarang ya, diri kalian sendiri, my dear Taurus. So ngapain dibawa-bawa? Coba ditaruh beban kalian ya kan. Udah jalan dengan ringan. Ya, saya mengerti banyak hal yang belum kesampaian, banyak hal yang belum kejadian di dalam kehidupan kalian karena itu masih kalian tunggu-tunggu sampai sekarang. Ya udah, ditunggu aja, nggak apa-apa, nanti juga akan datang kok. Have faith aja sih sebenarnya. Tapi kalau kalian masih bawa-bawa segala beban dari masa lalu sampai masa sekarang, akar pahit dari masa lalu sampai sekarang, sakit hati dari masa lalu sampai sekarang, capek hidupnya ya. Ya nggak usah dibawa-bawa, my dear Taurus ya.
Page of One, akan ada kabar dari orang lama baik melalui sosial media ataupun langsung datang kepada kalian. Kalau memang itu yang kalian tunggu, so hadapi. Kalau itu bukan yang kalian tunggu, ya udah tolak aja, nggak apa-apa. Tapi intinya ada yang datang kepada kalian dan ini dari masa lalu kalian, oke? Bukan bicara tentang mantan atau apa, nggak harus kayak gitu. Kalaupun mantan yang datang, terserah kalian, my dear Taurus. Kalau memang itu yang kalian tunggu-tunggu selama ini, berita atau apapun dari masa lalu kalian, sok wae, silakan. Kalian yang memutuskan. Oke, saya tidak bisa spesifik karena ini adalah general reading ya. Kalau personal reading tuh yang satu-satu gitu, bacain tarotnya lewat. Kalau sama saya bisa ketemu langsung kalau kalian ada di Jabodetabek ya, janjian dulu. Tapi bisa juga secara lewat telepon gitu. Karena kalau janjian pasti ada ininya ya, harus waktunya benar-benar khusus, karena kalau enggak agak-agak susah ya. Oke. Oh, ada Four of Wands yang terbalik. Apapun yang sedang kalian usahakan, my dear Taurus, memang belum ada kepastiannya ya. Apa yang kalian tunggu sebagai kemenangan yang gilang gemilang atau sesuatu yang luar biasa yang kalian inginkan memang belum kesampaian, karena memang masih banyak hal yang perlu kalian lalui. Kalau kalian masih bawa-bawa beban masa lalu, gimana ini mau terjadi gitu ya. So ini dulu dilepasin, akar pahitnya dulu dilepasin untuk jadi yang bagus-bagus ya, kemenangan yang bagus atau pencapaian yang bagus di depan sana dan kebahagiaan untuk kalian. So jangan bawa-bawa beban lagi, my dear Taurus. Oke. Lanjut dengan Eight of Wands. Apakah angel tahu, malaikat pelindung kalian tahu kalian memikirkan banyak hal dan mempunyai persoalan yang kompleks di dalam kehidupan kalian? Tahu banget. Dan apakah itu bisa berhenti? Iya, tergantung. Kalau kalian tidak minta tolong, kalau kalian malah menikmati hal tersebut, ya tidak berhenti gitu. Ya bisa berhenti kalau kalian memang minta bantuan kepada Sang Pencipta untuk mengatasi apapun yang menjadi pergumulan hidup kalian. Apapun ya, mau pekerjaan, karir, bisnis, percintaan, kehidupan, keluarga, apapun itu. Ya, karena nggak cuma satu nih, kelihatan banget gitu kan. So kalau memang banyak hal yang kalian sedang hadapi, kalian bawa-bawa terus dalam kehidupan kalian dan kalian ingin itu berhenti, so letakkan itu. Berhenti, letakkan, tekuk lutut, berdoa. Ya, apapun agama dan kepercayaan kalian, minta sama Tuhan, bantuan dari Tuhan yang akan menyerahkan kepada semesta. Nanti dikasih bantuannya lewat apa. Saya sih selalu percaya keajaiban itu tidak pernah berhenti. Keajaiban itu bisa selalu terjadi, tinggal kita mau percaya atau enggak. Oke, Taurus. Good. Apalagi? Oke, sekarang saya mau bacakan yes or no ya. Ada yang nunggu nggak yes or no nya? Oke, yes or no ya. Satu pertanyaan, monggo silahkan di tanyakan. Ada dua kartu, jadi saya perlu satu lagi. Nanti kalau 50-50 susah. Satu aja, Mai. Oke. Satu aja. So jawabannya ya. Jawabannya ya, ada the Word and the Chariot. So ada movement, ada bantuan dari semesta, dengan catatan kalian minta. Kalau kalian nggak minta, gimana mau dapat ya? Karena Nine of Fire nih ya, kalian sendiri yang kadang-kadang nggak percaya sama keajaiban. Susahnya itu. Oke, selanjutnya saya buka dari life purpose ya. Apa yang menjadi life purpose kalian? Oke, sebentar. Ada yang kurang. Oke, ada yang kurang. Ada yang kurang, katanya saya harus buka satu lagi dari ini ya. Sebentar. Ini dari Wheel of the Year. Oke, pesan lagi untuk kalian yang Taurus. Ada 4 pesan.
pesannya. Oke, Nine of Cups. Kalian masih tetap akan diberikan banyak berkat, itu pesannya. Queen of Chalice yang terbalik. Kalau kalian mengharapkan cinta dari orang yang sekarang lagi kalian harapin, pesannya jangan terlalu berharap. Lebih baik kalian memperbaiki hidup kalian dulu sebelum kalian mengharapkan orang lain mau care sama kalian. Jadi kalian dulu yang care sama diri kalian sendiri. Kalian sendiri yang percaya bahwa kalian punya banyak berkat, kemudian mencintai diri sendiri, confirm dengan diri sendiri, dan baru kalian bisa berharap orang lain cinta sama kalian. Karena jangan dibalik kalian mengharapkan orang lain cares dan cinta sama kalian, baru kalian bisa ngerasa wah hidup saya terpenuhi, saya bahagia, saya senang. Nggak begitu. Kalian harus bahagia dulu, baru orang lain itu bisa datang ke kalian. Pesannya itu ya, oke. Mungkin itu yang belum tersampaikan di bacaan yang di depan, sehingga saya harus menyampaikan itu lagi kepada kalian dengan kartu yang ini. Oke, kemudian Queen of Pentacles. Tadi Queen of Cups-nya terbalik, tapi Queen of Pentacles-nya tidak terbalik. Ya, berarti apa? Kalau kemakmuran yang menjadi tujuan hidup kalian, dan kalian akan mendapatkan, karena memang sudah disediakan untuk kalian, untuk bacaan yang ini, untuk masa yang ini ya. Tapi untuk cinta-cintaan mungkin kalian masih jungkir balik. So at least di satu sisi secara material, secara materi ada yang baik, tapi secara percintaan mungkin memang masih buruk gitu ya. Tapi tentu saja orang per orang akan berbeda bacaannya. Ini general reading sekali lagi, jadi hanya bisa dibaca garis besarnya ya. Oke, kemudian ada Seven of Pentacles yang terbalik. So beberapa dari kalian para Taurus sudah mengusahakan sesuatu, tapi karena beban juga masih dibawa-bawa dari masa lalu ke masa sekarang, sesuatu yang kalian usahakan itu belum kalian bisa petik hasilnya. Oke, so itu pesannya ya. Udah disampaikan semua kan, udah fine. So itu pesan-pesan untuk kalian my dear Taurus ya, dengan tebaran kartu yang ini. Sekali lagi ini adalah general reading. Oke, tidak spesifik ya, satu orang per orang. Jadi kalau kalian nulis panjang lebar persoalan kalian di ruang publik, saya cuma baca sambil bilang gini, ya ampun, terus apa yang harus saya lakukan gitu kan. Kan orang tersebut tidak personal reading, jadi bagaimana saya mau jawab gitu ya. Ya susah lah ya, tapi ya sudah nggak apa-apa, saya biarin aja lah kalian mau nulis apa di kolom komentar. Makasih juga sih udah komen ya, namanya kan berinteraksi. Oke, yang ini adalah life purpose kalian. Apa yang seharusnya menjadi life purpose kalian? Oke, you have the spiritual gift of healing and desire to share it with others. Oke, my dear Taurus, apapun masalah yang sedang kalian hadapi, kalian harusnya tahu ada orang lain yang juga bahkan mempunyai hidup yang jauh lebih tidak menyenangkan dibandingkan kalian gitu. Dan kalian dengan membantu mereka, kalian sebenarnya bisa healing diri sendiri juga. Makanya tadi disebutkan ya, cintai dulu diri sendiri, healing dulu untuk diri sendiri, mantepin dulu untuk diri sendiri, bahagiakan dulu diri sendiri. Setelah itu baru kalian bisa mengharapkan orang lain. Dan itu juga bisa terjadi kalau kalian nggak terlalu memikirkan hidup kalian yang kalian rasa berantakan ini, tapi kalian memusatkan untuk membantu orang healing. Dengan begitu kalian juga bisa healing gitu katanya. Oke, lanjut dengan apa yang perlu di healing dari si Taurus. Kita lihat apa yang perlu di healing dari kalian di bacaan kali ini. Letting go, lepasin apa saja yang sudah tidak buat si Taurus, lepasin aja. Dengan begitu kalian bisa memulai segala sesuatunya menjadi baru lagi gitu. Tadi ada ya kalau nggak salah new beginning ya, ada sesuatu yang baru. Lepasin dulu bebannya. Baru setelah itu bisa ada sesuatu yang baru. Oke, terakhir Monology Oracle card ya untuk pesan terakhir. Adjustment are required.
ada adjustment, ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh kalian para Taurus agar semua ini bisa berlangsung dan angels message-nya nggak sekedar jadi message belaka, tapi bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kalian. Oke, baiklah, sekian aja bacaannya my dear Taurus. Semoga kalian selalu berbahagia, selalu sehat, selalu baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan berikutnya. Terima kasih lo sejauh ini sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan tetap semangat. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Salam Light Angel and Love and